Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, di sebuah perkampungan nelayan di tepi pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubayah. Beliau hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubayah sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Meski sudah tua, beliau tetap bekerja menjual kue demi mencukupi kebutuhannya serta anak tunggalnya tersebut. Malin sendiri adalah seorang anak yang rajin dan cerdas, tetapi sedikit nakal. Ia sering mengejar ayam dan memukuli mereka dengan sapu. Suatu hari ketika Malin sedang mengejar ayam, ia tersandung batu dan lengan kanannya terluka. Luka tersebut meninggalkan bekas yang tidak bisa hilang. Ia juga pernah jatuh sakit hingga nyawanya hampir melayang. Kejadian itu menyebabkan Mande Rubayah makin memanjakan Malin Kundang. Melihat sang ibu yang bekerja keras membanting tulang demi mencari nafkah untuk membesarkan dirinya, Malin Kundang merasa kasihan. Setelah Malin menginjak usia dewasa, timbul keinginannya untuk pergi merantau agar dapat menjadi kaya raya. Suatu hari, sebuah kapal besar milik seorang saudagar berlabuh ke pantai air manis. Tidak ingin melewatkan kesempatan ini, Malin meminta izin kepada ibunya untuk pergi mengadu nasib di kota. "Jangan, Malin, ibu takut terjadi sesuatu padamu di sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu," bujuk ibunya sedih. "Tidakkah kamu ingat, ayahmu tidak pernah kembali lagi setelah pergi merantau?" "Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa padaku," kata Malin sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatanku, Bu. Kapal sebesar itu belum tentu akan merapat di pantai ini lagi. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah," pinta Malin. "Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, nak," kata ibunya sambil menangis. Dengan berat hati, Mande Rubayah mengizinkan anaknya pergi. Beliau kemudian membekali Malin dengan nasi berbungkus daun pisang sejumlah 7 bungkus. "Bawalah ini untuk bekalmu di perjalanan," pesan Mande Rubayah sambil menyerahkan 7 bungkus daun pisang berisi nasi itu kepada Malin. Setelah itu, berangkatlah Malin Kundang dengan menumpang kapal si saudagar, meninggalkan ibunya sendirian. Selama berada di kapal, Malin Kundang belajar ilmu pelayaran dari anak buah kapal yang sudah berpengalaman. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Semua barang dagangan yang berada di kapal dirampas oleh bajak laut. Bahkan sebagian besar awak kapal dan orang yang berada di kapal tersebut dibunuh tanpa ampun. Malin Kundang beruntung, dia sempat bersembunyi di sebuah ruang kecil yang terhalangi oleh kayu sehingga tidak dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang pun terkatung-katung di tengah laut selama berhari-hari. Bekal dari ibunya pun sudah lama habis. Hingga akhirnya suatu hari, kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Dengan tenaga yang tersisa, Malin Kundang berjalan menuju ke kota terdekat dari pantai tersebut. Kota tempat Malin terdampar adalah kota yang sangat makmur. Dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja, Malin lama-kelamaan berhasil menjadi seseorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang mempersunting seorang putri bangsawan setempat untuk menjadi istrinya. Di sisi lain, hari-hari yang berlalu terasa sangat lambat bagi Mande Rubayah. Setiap hari beliau memandang ke laut dan berdoa agar anaknya selalu selamat serta cepat kembali. Setiap ada kapal yang merapat, beliau selalu mencari berita terkait anaknya. Namun tidak ada awak kapal maupun nahkoda yang dapat menjawabnya. Tidak pernah ada pesan atau barang apapun dari orang bernama Malin Kundang. Bertahun-tahun telah berlalu tanpa kabar dan Mande Rubayah semakin menua. Beliau mulai sulit berjalan dan punggungnya telah bungkuk. Hingga pada suatu hari, seorang nahkoda memberi kabar bahagia pada Mande Rubayah. "Mande, tahukah kamu, anakmu kini telah menjadi seorang pedagang sukses. Dia juga telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya," ucapnya. Mendengar kabar tersebut, Mande Rubayah sangatlah gembira dan bersyukur. Anaknya sudah menjadi seorang yang kaya raya. Tentu ia akan segera kembali untuk menjenguk ibunya. Namun bulan demi bulan berlalu tanpa ada tanda bahwa Malin akan kembali ke kampung halamannya. Dengan tekun, Mande Rubayah datang ke dermaga setiap hari tanpa hasil. Malin Kundang sendiri tidak lagi ingat dengan ibunya yang ia tinggalkan.
Beberapa bulan setelah menikah, Malin dan istrinya beserta banyak anak buah dan pengawalnya melakukan pelayaran. Tanpa maksud lain selain berdagang, Malin Kundang kembali menginjakkan kaki di pantai air manis setelah bertahun-tahun lamanya. Manderubaya yang sedang memandang ke laut pun melihat sebuah kapal yang sangat megah dan indah berlayar menuju pantai. Orang-orang kampung pun mulai berkumpul mengira kapal itu adalah milik seorang sultan atau seorang pangeran. Namun tatapan Manderubaya terpaku pada sosok dua orang yang sedang berdiri di atas kapal tersebut. Beliau yakin bahwa mereka adalah anaknya Malin Kundang beserta istrinya. Beliau pun berjalan tertatih-tatih ke dermaga. Setelah cukup dekat, beliau mengamati pasangan yang berdiri di sana. Pakaian mereka berkilauan di bawah sinar matahari. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum bahagia karena telah disambut banyak orang. Berjalan lebih dekat lagi, Manderubaya dapat melihat bekas luka di lengan kanan si pria. Semakin yakinlah Manderubaya bahwa yang beliau dekati adalah Malin Kundang. Manderubaya segera menghampiri Malin Kundang dan memeluknya erat. "Malin Kundang anakku, kamu benar anakku kan?" tanyanya sambil menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa kamu pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar?" Melihat wanita tua yang berpakaian compang-camping itu memeluknya, Malin terkejut dan menjadi marah, meskipun ia mengetahui bahwa wanita tua itu adalah ibunya, karena dia malu bila hal ini diketahui oleh istrinya dan juga anak buahnya. Sebelum Malin sempat berbicara, istrinya yang cantik meludah sambil berkata, "Wanita jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukankah dulu kamu bilang ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Wanita gila, aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Manderubaya yang jatuh terduduk tidak percaya akan perilaku anaknya. Malin anakku, aku ini ibumu nak. Mengapa kau jadi seperti ini nak? Hai wanita gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor," bentak Malin sambil menendang ibunya. Mendapat perlakuan seperti itu dari anaknya, Ibu Malin Kundang sangat sedih sekaligus marah. Ia tidak menduga anaknya menjadi anak durhaka. Karena kemarahannya yang memuncak, Manderubaya mengutuk anaknya sambil menangis. "Oh Tuhan, kalau dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Namun jika benar ia anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu. Aku sumpahi dia menjadi sebuah batu." Tidak lama kemudian, Malin Kundang kembali pergi berlayar. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Badai dahsyat datang dan menghancurkan kapal Malin Kundang hingga berkeping-keping. Malin Kundang dan seisi kapalnya terbawa ombak hingga ke pantai. Di sana, tubuh Malin Kundang beserta puing-puing kapalnya perlahan menjadi kaku dan akhirnya berubah menjadi batu karang. Hingga kini, sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia dapat dilihat di pantai air manis. Batu itu tidak lain adalah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di antara batu itu banyak terdapat ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan-ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang.